Selamat pagi para pelajar yang budiman. Ketemu lagi dengan saya, Bapak Elias Simbolon. Saat ini kita akan melanjutkan materi statistika, yaitu mengenai menentukan kuartil data berkelompok. Rumus yang kita gunakan adalah QI sama dengan TQI ditambah I per 4 kali N dikurang sigma FQI per FQI. Di sini menggunakan huruf besar saya buat, di sini menggunakan huruf kecil dalam kurung dikali P, di mana TQI ini maksudnya adalah tepi bawah kelas kuartil QI. N itu adalah banyak data atau jumlah frekuensi. Kemudian FQI huruf kecil ini adalah frekuensi kelas kuartil QI, dan sigma FQI sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil QI, dan I itu adalah 1, 2, dan 3. Kenapa ada 1, 2, dan 3? Kita tahu bahwasanya kuartil itu adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Berarti batasnya ada 3, di mana Q1, kuartil 1 yang dinamakan kuartil bawah, Q2 yang dinamakan dengan median, dan Q3 atau yang dinamakan dengan kuartil atas. Bagaimana dengan rumus-rumusnya? Pada dasarnya konsepnya adalah ini. Kita lanjutkan. Saya tuliskan lagi ini. Jadi kalau misalnya untuk kuartil bawah, apa tadi kuartil bawah? Q1. Berarti Q1 itu adalah tepi bawah kuartil 1 ditambah, ini kita ganti menjadi 1 per 4 N dikurang jumlah frekuensi sebelum kuartil 1 per frekuensi kuartil 1 dikali panjang kelas interval. Kemudian median atau Q2. Median ini sama dengan kuartil 2 sama dengan tepi bawah. Kalau kita gunakan Q2 berarti tepi bawah kelas kuartil Q2. Kalau kita median, kita gunakan tepi bawah kelas median. Ditambah, ini ganti 2 per 4 menjadi 1 per 2. 1 per 2 N dikurang jumlah frekuensi sebelum frekuensi kelas kuartil 2 per atau jumlah frekuensi sebelum kelas median, sama aja kan? Kemudian per frekuensi kelas median dikali panjang kelas interval. Kemudian kuartil atas atau Q3 sama dengan tepi bawah kelas kuartil 3 ditambah ganti menjadi berapa? Ganti menjadi 3.
menjadi 3/4N dikurang jumlah frekuensi sebelum kuartil 3 per frekuensi kuartil 3 dikali panjang kelas interval. Jadi pada dasarnya kalau kita ini sudah paham rumus ini mengenai kuartil, maka ini kita akan mengerti. Kenapa? Karena pada dasarnya rumusnya adalah sama. Jadi pahami ini, maka kamu akan paham untuk menentukan kuartil bawah, median, dan juga kuartil atas. Oke, agar lebih paham, saya coba membahas beberapa contoh. Contoh 1, tentukan kuartil bawah dan median dari data pada tabel berikut. Ini soalnya, tabelnya seperti ini. Kita mau menentukan kuartil bawah dan juga median. Bagaimana cara mengerjakannya? Saya tuliskan lagi datanya seperti ini. Yang pertama, kita cari kuartil bawah. Kuartil bawah. Atau Q1. Rumusnya adalah Q1 sama dengan tepi bawah kelas kuartil 1 ditambah 1/4N dikurang jumlah frekuensi sebelum kuartil 1 per frekuensi kelas kuartil 1 dikali panjang kelas interval. Jadi kalau yang pertama kita ingat dulu rumusnya. Kalau kita sudah ingat rumusnya, maka unsur-unsur yang di dalam rumus ini kita cari kembali. Bagaimana langkahnya? Yang pertama adalah kita cari dulu jumlah frekuensinya dengan bantuan frekuensi kumulatif. Oke? Jadi frekuensi kumulatif dari 36 sampai 40. Frekuensinya berapa? Tinggal lihat ini, 4. Frekuensi kumulatif dari kelas yang ini sampai dengan ini, atau dari 36 sampai 45, tinggal jumlahkan 4 tambah 6, 10. Frekuensi kumulatif dari 36 sampai dengan 50, tinggal tambahkan ini 10 tambah 8, 18. Frekuensi kumulatif dari 36 sampai dengan 55, tinggal tambahkan 18 tambah 12, 30. Frekuensi kumulatif dari 36 sampai dengan 60, tinggal tambahkan 30 tambah 10, 40. Frekuensi kumulatif dari 36 sampai dengan 65, tinggal tambahkan 40 tambah 7, 47. Frekuensi kumulatif dari 36 sampai dengan 70. Berapa semua frekuensinya? 50. Inilah banyak datanya atau jumlah frekuensinya sama dengan 50. Jadi N-nya kita sudah dapat 50. Oke. Kemudian kita cari di mana letak kelas kuartil 1. Di mana letak kelas kuartil 1? Bagaimana cara mencarinya? Yang pertama kita cari dulu apa? 1/4N. 1/4 kali 50. Dulu berapa? 12,5. Sekarang di manakah letak data ke 12,5? Di manakah letak data ke 12,5? Kita lihat. Pada kelas interval 36 sampai dengan 40 terletak data pertama sampai dengan 4. Pada kelas interval 41 sampai dengan 45 terletak data ke 5 sampai dengan 10. Pada kelas interval 46 sampai dengan 50 terdapat data ke 11 sampai ke 18. Kalau begitu, data ke 12,5 terletak pada kelas interval 46 sampai dengan 50. Berarti inilah yang menjadi apa? Kelas Q1. Sudah kita temukan, karena kelas kuartil 1 dari 46 ke 50, maka tepi bawah kelas Q1 sama dengan 46 kurang 0,5, 45,5. Kemudian frekuensi kelas Q1
frekuensi kelasnya adalah 8. Jumlah frekuensi kelas sebelumnya, jumlah frekuensi sebelum kelas Q1 sebelumnya ini berarti 4 tambah 6 sudah ada 10. Panjang kelas interval dari 36 ke 40 berapa? 5. Oke, sudah ketemu ini, tinggal masukkan kemari. 45,5 tambah 1/4 N sudah ada 12,5. Jumlah frekuensi sebelumnya 10 per frekuensi kelasnya 8 dikali panjang kelasnya 5 sama dengan 45,5 tambah 12,5 kurang 10, 2,5 dikali 5 berapa? 12,5 per 8 sama dengan 45,5 tambah berapa itu 12,5 dibagi 8. 12,5 bagi 8, 12,5 bagi 8 itu 1,5625. Kita gunakan 2 desimal 1,56. Sama dengan jumlahkan 45 tambah 1 46 berarti 47,06. Inilah yang menjadi kuartil 1. Kita cari median. Tabelnya masih saya gunakan karena soalnya sama. Median. Rumusnya tadi, median sama dengan tepi bawah kelas median ditambah 1/2N dikurang jumlah frekuensi sebelum kelas median per frekuensi kelas median dikali panjang kelas interval. Cara mencarinya sama. Pertama kita cari dulu jumlah frekuensi, sudah ada. Di mana N-nya sama dengan 50. Kemudian di mana letak kelas mediannya? Caranya sama, kita cari dulu 1/2N. Ini yang menentukan. Karena ingat median itu adalah data yang di tengah. Ini menjadi setengah kali 50 sama dengan 25. Sekarang, di mana letak data ke 25? Ini tadi letak data di sini, data pertama sampai ke 4. Pada kelas interval 4145 itu data ke 5 sampai dengan 10. Pada kelas interval 46 sampai 50 data ke 11 sampai dengan 18. Pada kelas interval 51 sampai 55 terletak data ke 19 sampai dengan berapa? 30. Kalau gitu, data ke 25 terletak pada kelas interval 51 sampai dengan 55. Inilah yang menjadi apa? Kelas median. Oke? Ini kelasnya. Inilah frekuensi kelasnya. Jumlah frekuensi sebelumnya. Ini. Dengan demikian, tepi bawah kelas median itu sama dengan 51 kurang 0,5, 50,5. Frekuensi kelas mediannya sama dengan 12. Jumlah frekuensi sebelum kelas median sama dengan 18. Panjang kelas interval sama tadi 5. Sudah ketemu unsurnya, tinggal masukkan. Menjadi 50,5 tambah setengah N-nya sudah ada 25. Jumlah frekuensi sebelumnya 18 per frekuensi kelas mediannya tadi 12 dikali panjang kelas interval 5 sama dengan 50,5 tambah 25 kurang 18 berapa itu? 7 kali 5 35 per 12
sama dengan 50,5 tambah berapa itu 35 bagi 12. 35 bagi 12 itu 2,91662. Berarti ini 2,92. Kita gunakan 2 desimal. Sama dengan jumlahkan menjadi 53,42. Inilah mediannya. Oke, gampang kan? Kita lanjutkan contoh nomor 2. Nomor 2. Tentukan kuartil atas dari data yang dinyatakan dalam histogram berikut. Jadi bagaimana kalau soalnya bentuknya histogram? Yang ditanya adalah kuartil atas. Penyelesaian. Maaf sudah tua jadi seperti itu. Penyelesaian. Oke. Yang pertama kita ingat dulu rumusnya. Kuartil atas itu rumusnya apa? Kuartil atas. Apa rumusnya? Q3 sama dengan tepi bawah kelas kuartil Q3, kuartil 3 tambah. Ini 3/4N dikurang jumlah frekuensi sebelum kuartil 3 per frekuensi kelas kuartil 3 dikali panjang kelas interval. Oke. Rumusnya kita sudah ingat. Berarti unsur-unsur pada rumus kita harus cari. Yang pertama kita lakukan sama seperti tadi. Kita cari dulu jumlah frekuensinya. Tapi sebelumnya masing-masing dia ini batang kita buat dulu frekuensinya. Yang ini kelas interval di sini frekuensinya ada 4. Saya buat ini frekuensinya. Yang ini frekuensinya ada 6. Kelas interval ini frekuensinya ini 10. Kelas interval ini frekuensinya 12. Kelas interval ini frekuensinya 3. Kelas interval ini frekuensinya 5. Enggak? Kemudian kita cari frekuensi kumulatifnya. Ini tulis di sini aja nih, frekuensi kumulatif, urutkan ke kanan. Ini saja frekuensinya ada 4. Kumulatif ya, tinggal jumlah-jumlahkan. 4 tambah 6, 10. Di sini kumulatifnya 10 tambah 10, 20. Kumulatifnya ini 20 tambah 12, 32. Tambahkan lagi 32 tambah 3, 35. Tambahkan lagi 40. Oh, ini N-nya. Ini N. Jadi ketemu N-nya sama dengan berapa? 40. Kemudian di mana letak kuartil 3? Di mana letak kuartil 3? Sama konsepnya dalam menentukan kuartil bawah, median, dan juga kuartil atas. Kita cari dulu apa? Yang menentukan 3/4 N. 3/4 dikali 40 dulu berapa? 30. Di manakah letak data ke-30? Kita kembali kemari. Ini tadi datanya sampai ke 4. Ini data ke, di sini terletak data ke 4 sampai dengan 10. Di sini terletak data ke 11 sampai ke 20. Di sini letak data ke 21 sampai dengan 32. Tadi di sini letaknya data ke 30. Berarti kelasnya adalah terletak pada kelas interval ini. Atau batang yang di sini. Itulah yang menjadi kelasnya. Jadi ini menjadi kelas kuartil 3. Oke, kalau itu sudah dapat, sudah. Berarti kita bisa menentukan tepi bawahnya. Tepi bawahnya berapa? Tepi bawahnya berarti yang ini. Tepi bawah kuartil 3 sama dengan 60,5. Frekuensi kelasnya, ini kelasnya. Berarti inilah frekuensi kelasnya. Frekuensi kelasnya, frekuensi kelas kuartil 3 itu sama dengan 12. Bagaimana dengan jumlah frekuensi sebelum kuartil 3? Jumlah sebelumnya. Sebelumnya ini sudah kita jumlahkan frekuensi kumulatif. Inilah yang dia. Sama dengan 20.
Panjang kelas intervalnya. Berapa panjang kelas intervalnya? Dari 30,5 sampai 40,5. Kurangkan saja 10. Sudah ketemu, tinggal masukkan lagi ke rumus. Tepi bawahnya 60,5 tambah 3/4N sudah ada 30. Jumlahnya frekuensi sebelumnya 20. Frekuensi kelasnya 12 kali panjang kelas interval 10 sama dengan 60,5 tambah 30 kurang 20 dulu 10 kali 10 100 per 12. Oke. Sama dengan 60,5 ditambah berapa itu 100 bagi 12? Ayo. 100 bagi 12, 50 bagi 6, 25 bagi 3. Berarti 8, ini 8,33333 sampai kemana-mana. Jadi kita gunakan 2 desimal. Maka hasil akhirnya menjadi 68,83. Inilah kuartil 3. Bagaimana? Mudah kan? Supaya lebih paham lagi, silahkan diulangin. Saya harapkan dengan penjelasan saya ini, kamu bisa mengerti, sehingga kamu bisa mengerjakan soal yang berhubungan dengan kuartil. Oke? Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.